apakah perjanjian pranikah antara Lesti dan suaminya itu masuk kategori perjanjian kawin? Jadi perjanjian kawin yang telah dibuat setelah menikah itu apakah berlaku surut terhadap aset-aset yang sebelumnya? Juga mengalami ini, biasanya di tengah jalan si istrinya merasa hartanya semakin banyak, tapi si suaminya dicurigai punya pihak tiga. Jadi kalau perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin itu menafikan gonogini atau tidak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halo pengacara. Ya, hari ini kita akan melanjutkan episode tentang beberapa pertanyaan yang masuk ke Halo Pengacara melalui aplikasi. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi Halo Pengacara, bisa dilakukan di Play Store ya, Halo Pengacara. Dan jangan lupa channel ini untuk di like dan subscribe. Kira-kira seperti itu. Ya, pada hari ini kita kedatangan nih salah satu narasumber kita yang cukup luar biasa. Ya, selamat siang Bu Anissa. Selamat siang Pak Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bu ya? Sehat Pak Nasir. Ya. Hari ini kita mau berdiskusi nih atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di aplikasi Halo Pengacara, melalui aplikasi Halo Pengacara. Ini cukup menarik, ada beberapa pertanyaan setelah kemarin video kita cukup banyak mendapatkan respon dari masyarakat. Terus ada juga yang bertanya tentang hal yang sangat sensitif ini. Lagi-lagi tentang bicara tentang pernikahan, kira-kira begitu. Yang sedang ramai saat ini pernikahan atau perkara yang sedang terkait dengan Lesti Bilar ya kalau nggak salah. Bilar. Oh, Lesti Bilar. Ya, dengan suaminya. Ya, Rizky. Ya. Rizky ya. Ya. Oh, Bu Nisa lebih paham berarti ya. Kalau saya pernah tanya pertanyaan ini siapa sih? Oh, saya cari tahu di medsos, cari tahu di pemberitaan media sosial dan seterusnya. Akhirnya oh ini salah satu artis yang mungkin sekarang sedang hits dengan sedang ada permasalahan, kira-kira begitu. Nah, ini cukup menarik. Ada yang bertanya dalam aplikasi kita, dalam pertanyaannya itu, apakah perjanjian pranikah antara Lesti dan suaminya itu masuk kategori perjanjian kawin? Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi ini saya juga cari tahu apa sih isinya gitu ya. Apa isinya? Nanti saya akan bacakan nih Bu ya. Isinya itu yang pertama, selalu saling menghubungi. Wah, ini menarik nih. Mungkin buat para pasangan bisa bisa diikuti nih ya. Yang kedua, merayakan hari jadi setiap bulan yang disertai pemberian bunga. Nah, ini bunganya maksudnya bunga beneran atau bunga bank atau bunga apa, kita nggak tahu. Yang ketiga, masing-masing harus punya waktu untuk pasangan. Wah, hebat nih ya. Keempat, wajib mencium kening. Nah, kelima, tidak boleh ada guling di tempat tidur. Wow, tidak boleh ada guling di tempat tidur. Keenam, terbuka soal password baik untuk ponsel, media sosial hingga PIN ATM. Nah, ini 6 hal ini. Nah, perlu saya perkenalkan dulu lebih jauh tentang narasumber kita kali ini. Ibu Anissa ini adalah salah seorang notaris. Notaris Bu ya? Ya. Wah, ini kita suatu kehormatan kita bisa menghadirkan notaris dalam diskusi kita pada hari ini. Kalau dari yang tadi saya sampaikan Bu, 6 poin itu masuk perjanjian yang dipahami dalam hukum itu, apa itu masuk perjanjian kawin atau bukan? Kalau klien yang datang ke saya ya Pak Nas, Iya. itu biasanya perjanjian kawin terkait pisah harta. Pisah harta. Iya, justru untuk mengamankan harta masing-masing pihak yang akan mau menikah atau setelah menikah. Mengamankan itu maksudnya apa? Jadi misalnya
si pihak suami mau bikin suatu perusahaan, itu nanti apabila terjadi pailit atau ada hutang kepada pihak ketiga, itu harta istri itu tidak terbawa-bawa. Tidak terbawa-bawa ya. Iya, itu biasanya terkait lebih ke pisah harta. Pisah harta. Terus misalnya kasus-kasus yang klien-klien yang datang ke saya itu biasanya justru mau bikin suatu perusahaan, dia hanya maunya suami istri aja gitu. Karena gini, di dalam suatu perusahaan itu kan tidak boleh hanya suami atau istri ya, subjeknya yang ada di untuk mendirikan. Iya, untuk mendirikan PT. Iya. Nah, biasanya kalau dia hanya mau suami istrinya aja yang masuk di dalam suatu PT, biasanya bikin perjanjian kawin terlebih dahulu. Sehingga menimbulkan adanya dua subjek hukum di dalam anggaran dasar perusahaannya. Jadi kalau dia tidak punya perjanjian kawin, dianggap satu. Iya. Jadi suami istri dianggap satu. Iya. Jadi tidak bisa mendirikan perusahaan. Iya. Harus ada pihak ketiga. Harus biasanya. ada pihak ketiga, Iya. pihak ketiga ya. Tapi kalau dia sudah punya perjanjian kawin, maka bisa mendirikan berdua. Bisa. Karena dianggap bisa. Iya, nanti di klausula pendiriannya kita tulis bahwa mereka sudah melakukan perjanjian kawin, yaitu adanya pisah harta. Nah, kalau yang 6 poin tadi saya bacakan itu masuk nggak kategori? Sebetulnya kalau perjanjian kawin itu kan kesepakatan para pihak juga ya. Para pihak ya? Iya, kesepakatan saja, cuman agak-agak nggak umum sih ya. Agak nggak umum ya, agak nggak umum ya. Iya. Efeknya buat pihak lain nggak ada gitu? Efeknya enggak, itu kayaknya kalau dilihat dari yang saya tadi Pak Anas paparkan lebih ke kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Tidak berkaitan dengan pihak ketiga. Sementara biasanya perjanjian kawin itu dibuat salah satunya nanti untuk pihak ketiga, perbankan. Kalau dia mau beli tanah tidak perlu izin dari si istrinya gitu kan. Salah satu pihak lebih ke itu sih biasanya ya? Umumnya gitu sih. Kalau itu lebih sistemnya lebih antara kedua belah pihak aja. Pihak, ya? Iya. Oke, kalau perjanjian kawin itu dibuatnya sebelum atau setelah atau bisa kedua-duanya? Kalau dulu di Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dibuat sebelum adanya pernikahan. Sebelum ada pernikahan. Iya, cuman ada putusan MK di tahun 2015 itu perjanjian kawin itu bisa dibuat sebelum atau sesudah pernikahan. Sesudah pernikahan, selama Iya. pernikahan lah ya. Selama bisa pernikahan ya? bisa. Nggak ada misalkan maksimal setahun setelah menikah buat bisa dibikin, nggak gitu ya? Iya. Atau sudah 20 tahun menikah nih baru kita mau bikin perjanjian kawin boleh juga? Boleh, cuman kalau yang perjanjian sebelum nikah kita lebih isi di dalam aktanya itu saya sebagai notaris tuh lebih bahasanya kita lebih mudah untuk menuangkan karena kan belum ada aset terkait harta yang harta bersamanya kan belum ada. Jadi kita tinggal menuangkan klausulanya, mereka bersepakat untuk pisah harta. Nah yang sulit itu kan ketika dia pada saat melangsungkan pernikahan dibikin perjanjian harta, nanti khawatir ada pihak ketiga yang terlibat dirugikan. Nah kalau seperti itu gimana? Nanti biasanya saya meminta para pihak untuk melis aset. Melis aset, misalnya ada 6 aset, 3 aset yang dijaminkan, nanti kan perbankan akan dirugikan kalau mereka mengadakan pisah harta kan. Nanti bisa aja suaminya bilang itu sudah di atas nama istri saya tidak bertanggung jawab lagi. Bisa aja kan seperti itu. Perjanjian kawin yang telah dibuat setelah menikah itu apakah berlaku surut terhadap aset-aset yang sebelumnya? Harusnya sih. Jadi gini, nanti dituanginnya itu di dalam akta. Di mana? Di dalam akta terhadap harta-harta yang sudah dijaminkan atas nama istri saya itu tetap menjadi kewajiban istri saya untuk membayar. Jadi gitu. Itu dibuat klausul seperti itu agar tidak merugikan pihak ketiga. Maka perbankan biasanya umumnya itu perbankan ya. Gitu. Apa sih alasan yang umum ya? Yang umum
biasanya gini Pak, mereka itu mau bikin perjanjian kawin, kalau yang udah saya jalanin ya, pertama mungkin misalnya si suaminya bikin bisnis, terus semakin bagus bisnisnya, terus biasanya justru bikin bisnis yang semakin bagus itu mereka ke perbankan itu kan terus-terusan, bisa jadi ada pinjaman ke bank juga gitu kan, yang takutnya melibatkan si istri ya. Makanya diamankan dengan perjanjian kawin gitu. Terus kedua, biasanya ini lucu juga sih, saya pernah juga mengalami ini. Biasanya di tengah jalan si istrinya merasa hartanya semakin banyak, tapi si suaminya dicurigai punya pihak ketiga. Itu pernah saya case dari klien saya kayak gitu. Dia mencurigai ada pihak ketiga, khawatir nanti pada saat dia melakukan poligami, harta yang sudah dibawa, sudah didapat oleh mereka berdua itu akan jatuh ke tangan si istri kedua. Walaupun konsepnya kan harta bersama itu kan si istri keduanya tetap yang berhak itu kan istri pertama pada saat pada saat jadi kalau perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin itu menafikan gonogini atau tidak sih? Maksudnya gimana? Misalkan ada perjanjian kawin, terus apakah gonogini itu akan tetap berlaku ketika nanti dalam proses perjalanannya ternyata mereka berpisah? Nah ini gimana ya? Kalau gini, ini saya alami juga. Nah biasanya gini, kalau misalnya sudah dibikin perjanjian gonogini, harta bersama, perjanjian kawin, nah nanti kan pada saat pernikahan, nanti di situ biasanya si suami akan mendeklar juga di dalam akta bahwa harta yang sudah saya dapat, misalnya ini akan menjadi hak istri saya. Oke, kita lanjut ya Bu Anissa nih, ada lagi pertanyaan. Ini pertanyaannya tentang perjanjian kawin terus nih. Apakah harus di pengadilan atau cukup datang ke notaris atau di bawah tangan? Jadi berdasarkan putusan MK ya Bang Nas ya, kita bisa melalui via pengadilan. Tapi notaris sekarang sudah diberi wewenang untuk berdasarkan putusan MK. Iya, berdasarkan putusan MK, notaris bisa membuat perjanjian kawin. Bu Nisa pernah buat? Sudah. Saya warga negara asing yang melibatkan warga negara asing. Terus itu kalau warga negara asing pakai bahasa asing juga dalam aktenya atau? Bisa, tergantung gini. Kalau misalnya para pihak merasa sudah cukup, karena sebetulnya kan intinya kalau warga negara asing itu untuk salah satu pasangan yang berwarga negara Indonesia itu bisa memiliki aset, ya kan? Ketika sudah menikah dengan warga negara asing tidak membuat perjanjian kawin, otomatis dia tidak bisa memiliki aset, khususnya hak milik ya, dengan status hak milik di Indonesia. Nah makanya dibikinlah perjanjian kawin. Kalau menurut saya justru goalnya bukan dari bahasa, karena kan yang diperlukannya itu kan di Indonesianya kan, untuk dicatatkan di dalam catatan sipil, gitu kan? Iya, untuk yang warga negara non muslim, warga negara asing dengan warga negara Indonesia non muslim, gitu kan? Kalau yang muslim? Yang muslim itu di KUA, dibikinlah perjanjian kawin di notaris, lalu ini yang sebelum nikah ya, Bang Nas, yang sebelum nikah, nanti perjanjian kawinnya dibawa ke KUA atau catatan sipil untuk dicap, diregister, nanti di buku nikahnya akan diregister. Gitu. Yang ibu bikin sebelum menikah atau sudah menikah? Ada yang sebelum nikah. Jadi dua-duanya sudah pernah? Sudah. Ini hebat nih, ini notaris hebat. Jadi mantap lah, pas kita menghadirkan beliau di sini untuk bicara masalah perjanjian kawin. Oke ya? Saya tanya nih, ini ada pertanyaan lagi, syaratnya apa aja? Syaratnya itu. Tapi sebelum syaratnya, ini ada pertanyaan, bisa nggak di bawah tangan? Di bawah tangan itu maksudnya antar para pihak aja, nggak perlu pakai akun notaris, nggak boleh penetapan, hanya kedua belah pihak saja. Kalau di bawah tangan berarti itu hanya berlaku bagi mereka saja. Mereka saja ya? Iya, mereka. Tapi
tidak legal. Tidak legal, tidak mengikat. Tidak, ya hanya mengikat para pihak. Pertama pihak. hanya mengikat para pihak dan tidak otentik gitu loh. Maksudnya tidak legal, secara legal juga nanti ketika ada bermasalah di kemudian hari, misalnya di pengadilan itu ya itu hanya sebagai apa ya, bukti bagi mereka saja kalau ada masalah di pengadilan. Jadi tidak secara legalnya itu tidak legal lah. Tidak legal, ya. Karena berdasarkan putusan MK tadi kan harus di pengadilan atau di notaris. Kita bikinkan perjanjian kawin di notaris lalu didaftarkan. Syaratnya apa aja itu? Syaratnya KTP para pihak ya. Terus kalau warga negara asing itu paspor, terus KK, sama kalau dia sudah menikah buku nikahnya dibawa ke kita. Kalau belum cukup itu. Begitu ya. Itu berapa lama prosesnya? Kalau di notaris, mereka datang hari ini misalnya nih Bang Nas ya, terus mereka apa nih, mau kemauan mereka apa, harus sesuai pasal 1320 ya Bang Nas ya. Terus kemauan mereka apa, nanti kita tuangkan dalam akta, ketemu ya paling 3 hari selesai. Cuman untuk proses registrasi itu masing-masing KUA sama catatan sipilnya pasti mereka punya aturan sendiri ya. Ya harusnya sih nggak lama ya. Nggak lama ya. Iya. Keduanya harus hadir menghadap notaris. Oh iya harus. Karena khusus kalau saya mungkin notaris kan punya aturan tersendiri ya terkait menghadap. Khusus untuk saya, khusus untuk pembuatan perjanjian, khususnya perjanjian kawin itu tidak bisa dikuasakan. Para pihak harus menghadap. Atau satu orang saja. Nggak bisa. Namanya kan perjanjian. Perjanjian itu kan antara dua. Pasti ada menyangkut kedua belah pihak. Isinya apa sih? Kalau boleh tahu, walaupun tidak menyebut namanya ya, yang tadi sudah pernah dibuat oleh ibu gitu ya. Isinya apa? Isi dari perjanjian kawin itu yang pertama itu pasti tidak boleh melanggar pasal 1320 itu ya Bang Nas ya. Terus yang 1320 apa itu ya? Ya, kita coba baca lagi, apalagi Pak, apa coba Bang Nas? 1320. Ini buat pemirsa ya, 1320 itu ada, bisa dilihat di Google, dicari di Google itu di KUH Perdata atau biasa orang pun bilang itu BW lah gitu ya. Bisa dicari, 1320 itu tentang syarat sahnya suatu perjanjian gitu ya. Iya, betul, syarat sah perjanjian. Nanti kalau mau lebih jelasnya bisa kita kali di bawah sini. Iya. Oke, kira-kira gimana? Terus tapi pada inti dan prinsipnya itu pisah harta. Perjanjian pisah harta. Betul banget. Oh, gitu ya. Yang udah tadi saya jelaskan di depan. Oke, pisah harta. Pisah harta nih. Jadi kalau udah pisah harta, hartanya suami, hartanya istri gitu kira-kira. Betul. Kalau istrinya nggak kerja nih, di rumah aja gimana? Ya makanya kalau istri di rumah aja jangan bikin perjanjian kawin. Gitu. Ingat nih, kalau bikin perjanjian kawin sekalipun, ketika ada aset dibeli sama istrinya. Betul, kalau mau gitu ya? kayak gitu. Ini misalkan istri di rumah aja nih, yang kerja suaminya gitu misalkan ibu ya. Iya. Terus beli aset. Iya. Atas nama istri aja, bisa? Oh boleh, bisa banget. Cuman kalau udah bikin perjanjian kawin, nanti di jalan ada masalah, emang mau suaminya pakai uangnya atas nama istrinya, itu tuh ibu-ibu yang harus hati-hati. Nih dapat ilmu baru. Kita harus sebagai notaris harus cermat. Cermatnya itu ketika nanti perjanjian kawinnya dibikin pada saat pernikahan bakal merugikan kita nggak? Nanti jangan-jangan ada yang dirugikan nih perbankan, Bu, kok ibu bikinin perjanjian kawin sementara ini tanahnya lagi dijaminkan di bank. Berarti perlu ada pernyataan nggak dari mereka-mereka yang akan bikin perjanjian kawin kalau yang sudah menjalani pernikahan selama 10 tahun, 15 tahun mendeklar, menyatakan bahwasannya benar mereka tidak dalam adanya aset yang dijaminkan, benar mereka segala macam, perlu tidak itu? Iya, wajibnya begitu. Makanya saya sih agak lebih takut kalau klien-klien yang asetnya cukup banyak. Bukannya justru menarik ya kalau yang banyak asetnya itu enggak? Ya menarik sih Bang, tapi kalau akhirnya kita terseret kan Bang, ya nggak usah deh gitu. Gitu. Siap. Jadi Bang, ternyata yang Leslar itu, kalau menurut Bang Nas gimana? Oh, ceritanya. Kalau dari kacamata lawyer, bikin perjanjian kawinnya agak-agak unik ya, gitu. Ini menarik ya. Bisa ditanya balik sama narasumber.
Ini baru pertama kayaknya kayak begitu ya. Iya. Ya ini 6 poin yang tadi. Ya kacamatanya kalau ini nggak umum lah ya, katanya nggak umum. Ya ini kalau saya melihat lebih kepada bagaimana keduanya menjaga samara, sakinah, mawadah, warohmah lah. Kira-kira begitu. Di samping itu kan ada tuh Bu Nisa ya. Bu Nisa sudah berumah tangga ya. Sudah. Suaminya waktu akad itu ada perjanjiannya nggak? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Di buku nikah kan ada. Oh, yang di buku nikah, Iya. buku nikah ada, tapi nggak bikin perjanjian kawin. Itu yang di buku nikah itu masuk perjanjian kan nggak? Enggak dong. Yang di belakang itu yang diucapkan. Oh, lebih ke perjanjian antara dia sama Allah sih Oh, kayaknya. Masya Allah, luar biasa. Apa itu si kotak ya? Saya malah lupa. Saya lupa, udah 12 tahun soalnya. Oh. Jadi lupa isinya apa. Iya. Oke, menarik nih ya diskusi kita membahas pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa nih. Nanti ada satu yang terakhir nih Bu Nisa nih. Bisa nggak perjanjian kawin yang sudah dibuat dibatalkan? Karena ternyata dalam proses perjalanannya merugikan salah satu pihak. Kalau menurut saya bisa aja. Bisa dibatalkan. Nanti dibikin akta lagi. Kalau yang salah satu pihak ternyata nggak mau membatalkan, Ke pengadilan aja Bang Nas. pengadilannya Iya. jadi pembatalannya Iya, pengadilan. biasanya kan gitu. Kalau ketika sudah datang ke notaris itu kan sudah ada kata sepakat kedua belah pihak. Oke. Berarti kalau menurut saya sebagai kacamata hukum saya sebagai notaris, kalau satu sudah tidak sepakat kita nggak bisa bikin aktanya. Oke. Biasanya mungkin nanti jalurnya karena kebetulan suami saya juga lawyer, biasanya suka ngobrol-ngobrol. Ini sekalian promosi ya. Iya, itu biasanya kalau udah tidak ada kata sepakat, jalur pengadilan. Pengadilan. Iya. Oh. Kalau kacamata hukum saya sih Bang Nas. Tapi Iya. kalau saya sebagai notaris, ketika salah satu sudah tidak sepakat, saya tidak mau membuat aktanya. Itu berarti batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Dapat. Dibatalkan ya. Iya. Artinya salah satu yang merasa ternyata nggak sesuai dengan rencana nih, misalkan gitu ya. Dan itu merugikan nih, gitu kan, ada bahasanya merugikan terus sehingga dia ingin membatalkan. Berarti kalau dia yang pasangan yang satunya tidak setuju, maka dapat dibatalkan gitu ya. Iya. Melalui mekanisme pengadilan. Iya. Oke, Bu Nisa ada yang mau disampaikan tentang perjanjian kawin ini? Mungkin kisi-kisinya nih buat pasangan-pasangan, baik pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah atau yang sedang berusaha untuk mendapatkan jodoh. Kira-kira. Kalau menurut saya Bang Nas, perjanjian kawin itu pada dasarnya dibuat untuk hal yang berbau urgent saja. Urgent saja. Kalau hanya menyangkut terkait keharmonisan rumah tangga, itu baiknya kalau menurut saya ya itu ya antara kedua belah pihak saja. Urgent yang dimaksud dengan urgent itu tadi ketika para pihak memiliki potensial harta dan harus yang nantinya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, nyangkut pihak ketiga, baru bikin perjanjian kawin. Oke. Kayak gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Anissa yang luar biasa atas kesempatan kita pada kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya nih dari aplikasi Halo Pengacara. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa memanfaatkan aplikasi yang kami sediakan untuk dimanfaatkan agar berkomunikasi bicara tentang hukum jadi lebih mudah, tidak perlu jauh-jauh. Bapak tinggal download, Bapak dan Ibu tinggal download aplikasi kami Halo Pengacara, langsung diisi biodatanya, langsung bertanya tentang apa pertanyaan yang ingin disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Anissa dan para pemirsa semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pengacara. Halo pengacara.